Roy Suryo menjadi tersangka. Fadlizon berulah lagi. Fix bikin Prabowo jadi capres abadi. Si ikan buntal ini kapan dipecat oleh Pak Prabowo? Penyakit mulut dan kuku masih melebar kemana-mana, jadi belum tertangani. Memang Mas Fadlizon memang begitu. Kayaknya dia untuk bansos begitu. Jadi saya nggak ngerti. Jadi memang genetikanya beliau memang begitu gitu. Nggak apa-apa, tapi itu kan membuat kita jadi sering tertawa untuk melihat kelucuan Mas Fadlizon. Tapi kita harus berusaha untuk meluruskan. Sebagai anggota dewan gitu ya, pernah jadi wakil ketua dewan, dia harusnya bisa mengendalikan diri dan menyejukkan. Di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo memang terjadi kemerosotan indeks demokrasi Indonesia, termasuk ancaman kembalinya otoritarianisme. Cukup banyak diskusi tentang oligarki membajak demokrasi ini. Namun setelah kita melihat 7 tahun ini, justru oligarki semakin menancapkan pengaruhnya, menancapkan kukunya. Dan beranikah Prabowo memecat Fadlizon yang selama ini selalu bikin masalah? Jangan cuma lempar handphone aja Pak, tapi bertindaklah lebih tegas kalau komit ke pemerintahan Jokowi. Ketegasan Prabowo dalam menyelesaikan masalah internalnya bisa menjadi acuan kalau dia maju sebagai capres nantinya. Jangan hanya keras keluar, tapi lembek pada kawan sendiri. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Fadlizon lagi. Ada apa gerangan? Ngotot bela tersangka sampai mengorbankan Pak Wowo. Begini ya Zon, mungkin keblinger. Gegara temennya ditetapkan tersangka oleh polisi. Padahal perjalanan kasus yang menimpa Roy Suryo akhirnya mencapai klimaks juga ya. Juga awalnya bisa dikatakan kebal hukum. Ya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bayangkan saja, beberapa kali si Roy ini tersandung kasus seperti nyolong aset Kemenpora dan melakukan ujaran kebencian terhadap Menteri Agama Gus Yakut. Terus nggak pernah dia ditetapkan sebagai tersangka. Sampai ada yang menduga aparat penegak hukum kita segan sama si SBY untuk menggarapnya. Lantaran si Roy ini pernah dekat dengan mantan Presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Ya, begitupun dengan kasus penistaan agama Buddha yang menjeratnya saat ini. Kejadiannya pada 10 Juni 2022 lalu. Dan baru kemarin 22 Juli dia ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Polisi butuh rentang waktu yang cukup lama, yakni mencari 1,5 bulan untuk menaikkan kasus Roy tersebut. Padahal sebelumnya dia sudah pernah diperiksa. Wowo kala itu sebagai saksi. Nah, ditetapkannya Roy ini sebagai tersangka tentu menuai pro dan kontra banyak. Yang bahagia dan ada juga yang menjadikannya senjata untuk menyerang pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Eko Widodo dan Panca Cipta Laksana. Eko yang pernah ditangkap polisi karena menyebarkan hoaks server KPU disetting untuk memenangkan Jokowi, itu pun mengatakan Roy Suryo repost editan wajah Jokowi, langsung tersangka hukum tumpul ke bazar. Peliharaan lalu di mana keadilan? Padahal jelasnya kasusnya ini bukan menghina presiden, melainkan karena telah menghina simbol agama Buddha alias melakukan penistaan agama. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan Jokowi. Sementara Panca mengatakan Roy Suryo itu kenapa cepat banget jadi tersangka ya? Karena sudah diincar, dia gencar banget mempertanyakan ijazah Pak Dedi UGM. Istilahnya dia sering pakai lulusan asli, ditunggu keplesetnya langsung deh. Padahal melakukan kesalahan yang sama. Padahal jelas tentang waktu antara kejadian dan penetapan tersangka terhadap Roy nggak cepat banget, tapi nyaris 1,5 bulan. Jokowi lulus dari UGM ada banyak berseliweran di internet, mulai dari fotonya wisuda sampai foto skripsinya ada di lumayan.
Dia sekali lagi ini bukan soal Jokowi Ferguson, tapi Roy masuk penjara karena menistakan agama Buddha. Gak ada hubungannya sama sekali dengan presiden. Di samping itu ada juga Fadlizon yang turut nyinyirin penetapan tersangka terhadap proyek tersebut. Lantas apa yang dikatakan oleh Fadli? Seperti tanpa bersalah ia menuturkan Roy Suryo ditetapkan sebagai tersangka menandakan demokrasi dan kebebasan berekspresi telah diberangus hingga berhenti sampai di situ. Fadli juga mengatakan penegak hukum sesuai dengan selera demokrasi dan kebebasan berekspresi diberangus dan hukum sesuai selera saja. Kata kader Gerindra itu seperti tanpa bersalah, sesuai selera dari Hong Kong karena semua sudah sesuai prosedur. Kok sesuai selera yang melaporkan ada serta bukti-bukti kalau itu menistakan agama Buddha. Juga ada dia ikut menyebarkan. Toh kecuali kalau Roy Suryo nggak ngapa-ngapain terus tiba-tiba dijadiin tersangka, itu baru bisa disebut dengan hukum sesuai selera sih. Emang ada apa Fadlizon ini? Sesuai selera. Dulu ketika Prabowo dikhianati ngakunya dipidanakan. Giliran Roy yang jadi tersangka karena menghina agama lain. Dia mengatakan kebebasan berekspresi diberangus. Kan koplak ini orang. Hanya saja semakin Fadli menunjukkan tabiat buruk yang semakin bagus juga sih, karena secara nggak langsung ia membuat Prabowo menjadi capres abadi. Bayangkan saja, berapa sih yang perlu sama Roy di dunia maya? Pasalnya lebih banyak yang gak suka sama dia daripada yang suka. Orang yang gak suka sama orang ini sudah bisa dipastikan gak akan milik Prabowo di Pilpres 2024. Kenapa? Lawang anak buahnya si Fadlizon ini membela pakar telematika yang terbukti bersalah itu kok. Ya, diam aja dan jangan lupa, banyak umat Buddha yang tersinggung dengan oleh Roy Suryo yang menghina simbol agama. Merekrut tidak akan memilih Prabowo. Fadlizon, otaknya hanya ada bagaimana caranya agar citra polisi dan pemerintah itu buruk. Sampai-sampai dia nggak sadar dengan apa yang dia lakukan, itu justru merusak citra sang junjungan Prabowo sendiri. Fadlizon lagi. Ada apa gerangan? Ngotot bela tersangka sampai mengorbankan Pak Wowo. Begini ya Zon, mungkin keblinger. Gegara temennya ditetapkan tersangka oleh polisi. Padahal perjalanan kasus yang menimpa Roy Suryo akhirnya mencapai klimaks juga ya. Juga awalnya bisa dikatakan kebal hukum. Ya, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya. Bayangkan saja, beberapa kali si Roy ini tersandung kasus seperti nyolong aset Kemenpora dan melakukan ujaran kebencian terhadap Menteri Agama Gus Yakut. Terus nggak pernah dia ditetapkan sebagai tersangka. Sampai ada yang menduga aparat penegak hukum kita segan sama si SBY untuk menggarapnya. Lantaran si Roy ini pernah dekat dengan mantan Presiden RI sekaligus mantan Ketua Umum Partai Demokrat tersebut. Ya, begitupun dengan kasus penistaan agama Buddha yang menjeratnya saat ini. Kejadiannya pada 10 Juni 2022 lalu. Dan baru kemarin 22 Juli dia ditetapkan sebagai tersangka. Artinya apa? Polisi butuh rentang waktu yang cukup lama, yakni mencari 1,5 bulan untuk menaikkan kasus Roy tersebut. Padahal sebelumnya dia sudah pernah diperiksa. Wowo kala itu sebagai saksi. Nah, ditetapkannya Roy ini sebagai tersangka tentu menuai pro dan kontra banyak. Yang bahagia dan ada juga yang menjadikannya senjata untuk menyerang pemerintah. Seperti yang dilakukan oleh Eko Widodo dan Panca Cipta Laksana. Eko yang pernah ditangkap polisi karena menyebarkan hoaks server KPU disetting untuk memenangkan Jokowi, itu pun mengatakan Roy Suryo repost editan wajah Jokowi, langsung tersangka hukum tumpul ke bazar. Peliharaan lalu di mana keadilan? Padahal jelas ya, kasusnya ini bukan menghina presiden, melainkan karena telah menghina simbol agama Buddha alias melakukan penistaan agama. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan Jokowi. Sementara Panca mengatakan, Roy Suryo itu kenapa cepat banget jadi tersangka ya? Karena sudah diincar, dia gencar banget mempertanyakan ijazah Pak Dedi UGM. Istilahnya dia sering pakai lulusan asli, ditunggu keplesetnya langsung deh. Padahal
Indonesia tak